Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data kelompok bersama saya Ibu Nita. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang ukuran penyebaran data tunggal ya. Hari ini kita masuk ke ukuran penyebaran data kelompok. Nah, di data kelompok ini ada ukuran letak data, di mana suatu nilai kelompok yang mengukur letak nilai-nilai pada satu data. Ada kuartil, desil, dan persentil. Lalu ukuran penyebaran data suatu ukuran data yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya. Ada jangkauan dan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Ukuran letak data, yang pertama kita akan membahas kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama banyak. Kuartil dilambangkan dengan huruf Q, terdiri atas kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Nah, untuk rumus Q1 sama dengan TB1 ditambah P dikali 1/4 dikali N dikurangi F1 per FE1. Untuk Q2 sama dengan TB2 ditambah P dikali 1/2 dikali N dikurangi F2 per FE2. Q3 sama dengan TB3 ditambah P dikali 3/4 dikali N dikurangi F3 per FE3. Nah, untuk keterangan Q1 sampai dengan FE3 bisa kalian baca di kolom ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 pada data di bawah ini. Yang pertama, kita mencari nilai Q1 atau kuartil pertama. Nah, letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Maka kelas Q1 terletak pada nilai 56 sampai 58 dan frekuensinya yaitu 14. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, tapi bawah 1 ditambah P dikali 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif yang pertama dibagi frekuensi yang pertama. Sama dengan, nah untuk mencari tepi bawah, masih ingat ya, tepi bawah dikurangi 0,5. Maka untuk Q1, tepi bawah yang pertama itu 55,5, ditambah P-nya itu 3, itu panjang kelasnya. Lalu kita masukkan 10 dikurangi 6. 6 dari mana? Dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti kan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, untuk FE1 di sini itu frekuensi kelas yang memuat kuartil yang pertama, yaitu 14. Maka sama dengan 55,5 ditambah 0,88 sama dengan 56,38. Selanjutnya untuk Q2 atau kuartil kedua, letak Q2 sama dengan 1/2 dikali N sama dengan 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Maka kuartil kedua terletak pada nilai 56,58. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Q2, maka terdapat nilai Q2 yaitu 58,5. Nah, selanjutnya yaitu Q3 atau kuartil ketiga. Letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Maka kelas Q3 terletak pada nilai 59 sampai dengan 61. Nah, nilai Q3 didapatkan sebesar 61,5. Nah, sampai sini untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 sudah bisa difahami ya. Selanjutnya kita masuk ke desil. Desil membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama, terdapat 9 desil, yaitu D1 sampai dengan D9. Nah, desil dilambangkan dengan huruf D. Nah, desil sendiri di sini dia mempunyai rumus DI sama dengan TB ditambah P dikali I per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Nah, kita mempunyai contoh, tentukan nilai D7 pada data tersebut. Kita jawab yang pertama, kita tentukan letak D7-nya terlebih dahulu, di mana untuk mencari letak D7 yaitu I dibagi 10 dikali N, sama dengan 7 per 10. Nah, I di sini kan 7, 7 per 10 dikali 40 sama dengan 28.
Maka kelas D7 terletak pada nilai 59 sampai dengan 61. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus desil. DI sama dengan tepi bawah ditambah P dikali I per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Nah, di sini tepi bawahnya itu kan 58,5. Kenapa 58,5? Karena untuk mencari tepi bawah itu dikurangi 0,5. Ditambah 3, panjang kelasnya itu 3, dikali 28, dikurangi 20, dibagi 10. Nah, 20 itu dari mana? Dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, di sini kan kelas kuartil di sini yaitu 59 sampai dengan 61. Nah, kita tambahkan 2 ditambah 4, 6 ditambah 14 yaitu 20. Nah, untuk kelas frekuensi di sini yaitu 10. Maka hasilnya yaitu 60,9. Nah, sampai sini untuk desil bisa difahami ya. Selanjutnya kita masuk ke persentil. Nah, persentil di sini membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Untuk rumus persentil yaitu PI sama dengan TB ditambah P dikali I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan nilai P20 pada data tersebut. Nah, kita mencari letak frekuensinya dulu. Kita masuk ke contoh, tentukan nilai P20 pada data tersebut. Nah, kita jawab yang pertama, kita mencari letak P20, yaitu sama dengan I dibagi 100 dikali N sama dengan 20, dibagi 100 dikali 40 sama dengan 8. Maka kelas P20 terletak pada nilai 56 sampai 58. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus PI. Maka nilai P20 yaitu 55,93. Nah, sampai sini untuk persentil sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke jangkauan dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil atau JK mempunyai rumus JK sama dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1 dan untuk simpangan kuartil atau QD sama dengan 1/2 dikali H sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, kita mempunyai contoh, tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, kita jawab berdasarkan pembahasan pada contoh kuartil, maka Q1 yaitu 56,38, Q2 58,5, dan Q3 yaitu 61,5. Lalu kita masukkan ke rumus jangkauan antar kuartil, di mana rumus jangkauan antar kuartil yaitu JK sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 61,5 dikurangi 56,38 sama dengan 5,12. Untuk simpangan kuartil, QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan 1/2 dikali 61,5 dikurangi 56,38 sama dengan 2,56. Nah, sampai sini untuk jangkauan dan simpangan kuartil bisa difahami ya. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jika nilai tengah dari data kelompok adalah X1 sampai dengan Xn, dan misalkan rata-ratanya adalah X bar, maka simpangan rata-ratanya yaitu SR sama dengan nilai mutlak X1 dikurangi X2 sampai dengan nilai mutlak Xn dikurangi X bar dibagi N, atau SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N nilai mutlak X1 dikurangi X bar sama dibagi N dengan N banyaknya data. Untuk ragam, S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan sigma FI. Dan untuk simpangan baku, S sama dengan akar dari nilai ragam sama dengan S pangkat 2, di mana S pangkat 2 yaitu ragam atau variansi, S yaitu simpangan baku, X bar itu rata-rata, XI sama dengan nilai data ke I, FI frekuensi ke I, dan N banyaknya data. Nah, kita masuk ke contoh.
Tentukan nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tersebut. Kita jawab yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata, yang pertama mencari nilai XI untuk menentukan nilai rata-ratanya. Yang pertama, kita mencari nilai X1 terdapat 51, X2 yaitu 54, X3 yaitu 57, X6 60, X5 63, dan X6 66. Maka untuk XI kita masukkan ke dalam tabel frekuensi. Nah, yang kedua mencari nilai FI dikali XI untuk menentukan nilai rata-rata. Nah, didapat nilai FI dikali XI yaitu untuk yang pertama 102, 216 sampai dengan 132. Kita jumlahkan maka hasilnya 2352. Lalu masukkan ke dalam rumus rata-rata. Nah, di sini kan kita sudah mencari nilai FI dikali XI yaitu 2352. Nah, nilai frekuensi di sini itu 40, maka nilai rata-rata di sini yaitu 58,8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, maka didapatkan nilai simpangan rata-rata di sini yaitu 0,675. Kemudian kita mencari nilai ragam dan simpangan baku. Nah, untuk nilai ragam dan simpangan baku di sini kita mempunyai rumus S pangkat 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Fi dikali Xi dikurangi X bar pangkat 2. Nah, di sini kan untuk nilai frekuensi di sini kita sudah menemukan yaitu 40. Nah, untuk nilai Xi dikurangi X bar pangkat 2, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan nilai Xi dikurangi X bar. Nah, maka didapat nilai X1-nya itu minus 7,8, nilai X2-nya itu minus 4,8, nilai X3 itu minus 1,8, nilai X4 1,2, nilai X5 4,2, dan nilai X6 7,2. Lalu kita masukkan ke tabel frekuensi. Kemudian, menentukan nilai XI dikurangi X bar dipangkatkan 2. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nilai XI dikurangi X bar, lalu kita pangkatkan 2. Maka untuk nilai X1 yaitu 60,84, nilai X2 itu 23,04, nilai X3 itu 3,24, nilai X4 itu 1,44, nilai X5 yaitu 17,64, dan nilai X6 yaitu 51,84. Kemudian kita masukkan ke tabel frekuensi. Nah, yang keempat menentukan nilai Fi dikali Xi dikurangi X bar pangkat 2. Nah, karena kita tadi sudah menemukan nilai Xi dikurangi X bar pangkat 2 dan nilai F-nya, maka kita kalikan. Didapat nilai Fi dikali Xi dikurangi X bar dipangkatkan 2, yaitu untuk X1 121,68, untuk X2 92,16, untuk X3 45,36, untuk X4 14,4, untuk X5 141,12, untuk X6 103,68. Nah, setelah mencari nilai Xi dikurangi X bar, Xi dikurangi X bar dipangkatkan 2, Fi dikali Xi dikurangi X bar dipangkatkan 2, kita masukkan ke tabel frekuensi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ragam dan simpangan baku. Nah, di sini untuk rumus ragam yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi dikali Xi dikurangi X bar pangkat 2 dibagi sigma Fi. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan nilainya, maka kita langsung masukkan saja. Sama dengan 518,4 dibagi 40 sama dengan 12,96. Maka untuk nilai ragamnya yaitu 12,96. Kemudian untuk simpangan baku kita mempunyai rumus akar dari nilai ragam. Nah, di sini kita sudah dapat nilai ragamnya yaitu 12,96, maka kita langsung akarkan. Akar 12,96 sama dengan 3,6, maka untuk nilai simpangan bakunya itu 3,6. Nah, sampai sini
Untuk simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku sudah bisa difahami ya. Nah, di sini ada latihan, silakan latihannya dikerjakan dan dikumpulkan pada jam matematika di kelasnya masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan kepada gurunya masing-masing di pelajaran matematika. Matematika pasti bisa.